yang dimaksud dengan proses learning atau pembelajarannya ya terletak di situ tadi ya. Jadi ketika si algoritmanya ini mengecek seberapa besar errornya, kemudian dia akan mengoreksi gitu ya. Kalau yang di neural network kemarin dia akan mengoreksi nilai bobotnya, sehingga nanti diharapkan outputnya itu semakin mendekati yang diharapkan seperti itu. Nah itu algoritma saraf tiruan gitu ya. Nah di kesempatan siang ini kita lanjutkan dengan algoritma genetika. Jadi kalau yang neural network kemarin itu dia meniru cara kerja otak manusia gitu ya. Jadi bagian kalau algoritma genetika ini dia sebetulnya meniru sebuah istilahnya populasi gitu ya. Populasi itu bisa populasi apapun, kumpulan apapun, seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, ini. Jadi kalau algoritma genetika ini dia boleh dibilang seperti istilahnya mensimulasikan, ya, menirukan suatu sifat alamiah dari sebuah proses evolusi atau yang terjadi di sebuah populasi, gitu ya. Iya, nah ini seperti yang pengertiannya di atas. Algoritma genetika itu adalah algoritma yang memanfaatkan proses seleksi alamiah, gitu. Atau kita nyebutnya biasanya sebagai evolusi. Nah, evolusi itu siapa yang kuat, siapa yang dia cepat beradaptasi, dia yang akan bertahan, seperti itu. Nah, algoritma genetika itu meniru sifat alami tersebut, ya gitu ya. Jadi dari proses sebuah evolusi. Itu. Nah, seleksi alamiah ini itu melibatkan perubahan, nanti ada juga istilahnya gen, ya. Nanti dibahas beberapa istilah yang ada di dalam algoritma genetika. Ya. Nah, perubahan gen ini terjadi pada setiap individu melalui proses perkembangbiakan atau proses adaptasi juga gitu. Nah, jadi itu tadi kembali ke dasar konsep evolusi bahwa siapa yang kuat, siapa yang dia itu mudah beradaptasi, cepat beradaptasi, dia yang akan bertahan gitu. Nah, kalau dalam penerapannya di komputer, sistem AI ya nanti ibaratnya itu algoritma pencariannya, pencarian solusinya itu dicari yang memiliki nilai yang paling punya chance atau kesempatan bertahan istilahnya seperti itu ya. Itu nanti yang akan dijadikan sebuah solusinya. Nah, algoritma genetika ini pertama kali ditemukan oleh namanya John Holland dan dikembangkan lagi sama muridnya sendiri David Goldberg yang kalau nggak salah sekitar tahun 70-an ya algoritma ini muncul. Sedangkan yang neural network kemarin itu kalau salah 1960-an, jadi memang lebih dulu yang neural network, baru ada algoritma genetika ini. Tapi lagi-lagi bahwa algoritma genetika ini adalah core-nya atau basic-nya adalah algoritma pencarian gitu ya. Nah, itu kenapa kemarin kita di awal-awal kok banyak sekali membahas mengenai algoritma. Ada yang adversarial, ada yang informed, uninformed, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini cuma ilustrasi saja. Jadi ada beberapa gambar kucing, kemudian dari populasi gambar ini nanti dicari yang istilahnya kira-kira punya chance atau menjadi solusi yang cukup besar nilainya. Nah, jadi algoritma genetika ini tuh biasanya diterapkan ke sistem yang memang solusinya itu bisa terdiri dari lebih satu solusi gitu ya.
Jadi ada beberapa alternatif solusi. Nah, sehingga nanti si algoritma genetika ini istilahnya mencari goal atau tujuan yang misalnya punya nilai atau chance terbesar ini, yang paling bertahan misalnya. Jadi mencari solusi terbaik dari beberapa solusi yang baik. Gitu. Nah, kalau kita membahas mengenai algoritma genetika ini, nanti teman-teman akan mengenal beberapa istilah. Ya. Yang pertama genotype atau gen, sebagai gen. Nah, gen ini merupakan nilai satuan dasar ya, yang membentuk sebuah individu atau kromosom. Nah, jadi urutannya itu gen, kromosom, individu. Nanti ada ilustrasinya. Nah, dalam algoritma genetika ini, yang dimaksud gen atau satuan dasarnya ini bisa berupa bilangan biner, bilangan float, integer, ataupun karakter. Seperti itu. Nah, kemudian ada istilah alele. Itu merupakan value atau nilai dari gen yang tadi. Kemudian kromosom. Kromosom itu merupakan bagian yang lebih besar lagi, jadi sudah gabungan dari beberapa gen. Kemudian individu. Individu itu menyatakan satu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi dari permasalahan yang kita angkat, gitu ya. Kita jadikan sistem AI-nya. Kemudian ada populasi. Nah, kalau populasi ini merupakan sekumpulan individunya itu tadi. Gitu ya. Kemudian ada generasi, menyatakan satuan-satuan siklus proses evolusinya. Kemudian ada nilai fitness. Nah, ini nilai fitness ini yang menyatakan seberapa baik nilai dari suatu individu atau solusi yang didapatkan. Kayak gitu. Nah, nanti yang nilai fitness ini yang akan digunakan. Ya. Istilahnya mencari nilai fitness yang terbaik dari yang beberapa solusi yang lain. Nah, kemudian beberapa hal yang harus dilakukan dalam menggunakan algoritma saat menggunakan algoritma genetika. Jadi yang pertama tentu saja mendefinisikan individunya. Nah, di mana individu ini juga mewakili sebuah solusi atau penyelesaiannya. Gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua mendefinisikan nilai fitness-nya. Nah, nilai fitness ini merupakan ukuran baik tidaknya sebuah individu atau baik tidaknya solusi. Gitu. Kemudian nanti juga ada proses penentuan pembangkitan populasi awal. Nah, ini biasanya dilakukan secara random, diacak di awal misalnya, di bahasa pemrograman. Jadi ini mirip proses saat pembuatan weight atau bobot di neural network-nya kemarin. Jadi kalau di neural network itu kan di awal-awal dia harus mengenerate dulu ya nilai bobotnya berapa, diacak. Nah, mirip dengan yang algoritma genetika juga. Jadi di awal nanti dibuat sebuah variabel yang acak dulu untuk membangkitkan populasi awalnya. Kemudian tentu saja ada proses seleksinya. Nah, proses seleksi ini yang nanti akan harapannya mengerucut sampai di tujuan yang diharapkan. Nah, kemudian ada penentuan proses perkawinan silang atau crossover. Ada mutasi gen, misalnya. Jadi mirip kayak virus itu ya. Ketika dia menyebar, kemudian dia berada di sebuah lingkungan tertentu, dia akan berevolusi, otomatis gen-gennya juga mengalami perubahan. Nah, sama, jadi di algoritma genetika ini juga nanti akan mengalami itu. Ada proses namanya crossover atau perkawinan silang, bermutasi misalnya. Ini mengerucut
ke pengertian individunya. Nah, individu tadi sudah merupakan kumpulan dari gen kromosom. Nah, ini membentuk sebuah individu. Nah, individu ini menyatakan salah satu solusi yang mungkin. Misalnya di kasus TSP ya, Traveling Salesman Problem, jadi pencarian jarak terdekat saat kita kemarin belajar mengenai algoritma pencarian itu ya. Contohnya juga menggunakan kasus yang sama, pencarian jarak terdekat. Ya. Nah, yang dimaksud dengan individu kalau di kasus TSP ini itu menyatakan jalur yang ditempuh dalam penentuan nilai maksimal, jadi jarak terdekatnya. Nah, jadi kalau di kasus TSP ini individunya adalah nilai-nilainya 1, 3, 5, 7, dan sebagainya. Seperti itu. Node-nodenya di sini. Nah, dalam algoritma genetika seperti ini. Nah, ini sudah merupakan populasi ya. Ini keseluruhan ini populasi namanya. Nah, di dalam populasi itu kan merupakan kumpulan dari individu ya. Nah, individu ini kotak yang masih panjang ini. Individu. Jadi di gambar ini ada 3 individu. Kemudian lebih dalam lagi, di dalam individu ini ada kromosom-kromosom. Di dalam kromosom, kalau kita pecah lagi itu namanya gen. Setiap satuan dasarnya ini gen. Seperti itu penggambarannya. Selanjutnya mengenai nilai fitness itu. Jadi yang menentukan baik tidaknya suatu solusi. Nah, nilai fitness ini nanti yang dijadikan acuan dalam mencari nilai optimal di dalam algoritma genetika ini. Nah, algoritma genetika ini nanti mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Jadi yang nilai fitness-nya itu tinggi, dia punya chance atau kesempatan dijadikan sebagai sebuah solusinya. Nah, di dalam TSP atau contohnya tadi ya, pencarian jarak terdekat atau Traveling Salesman Problem, karena TSP itu bertujuan meminimalkan jarak, jadi mencari jarak paling singkat gitu ya. Nah, maka yang dimaksud dengan nilai fitness adalah inversi dari jarak itu tadi. Nilai jarak terdekat gitu. Nah, ini siklus di dalam algoritma genetikanya. Jadi kita perlu sebenarnya mempersiapkan populasi awal atau data awal. Ya. Kemudian dari populasi itu nanti dicari atau mengevaluasi nilai fitness-nya. Kemudian diseleksi, jadi dicari yang paling baik nilai fitness-nya. Kemudian nanti ada proses reproduksinya, crossover atau mutasi. Ya. Kemudian otomatis kalau dia bermutasi kan akan membentuk kumpulan individu yang baru. Karena struktur gennya juga berubah. Seperti itu, kemudian nanti dievaluasi lagi nilai fitness-nya. Begitu seterusnya sampai mencapai hasil yang diharapkan. Sampai menemukan solusi yang terbaik. Oke, tadi disebutkan bahwa di dalam membuat sebuah algoritma genetika itu ada proses pembangkitan populasi awal secara random. Nah, yang dimaksud dengan pembangkitan populasi awal itu seperti apa? Jadi memang yang dimaksud dengan pembangkitan populasi, karena populasi itu kan merupakan sebuah kumpulan dari individu, gitu ya.
Nah, jadi proses ini adalah merupakan proses pembangkitan sejumlah individu yang sendiri gitu, secara acak gitu, atau melalui sebuah prosedur tertentu. Gitu. Nah, di dalam kasus TSP, Traveling Salesman Problem, pencarian jalur terdekat, itu populasi menyatakan sejumlah solusi jalurnya, nah, gitu ya, yang dicari secara acak. Gitu ya. Misalkan di dalam populasi terdapat 4 individu, maka contoh populasi awal TSP dengan 7 kota adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi ada 4 individu ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan kotanya ada 7 kota, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi masing-masing individu ini terdiri dari 7 gen, istilahnya. Satuan terkecilnya adalah jaraknya. Nah, kombinasinya ada 4, bisa 1, 2, 4, 1, 2, 4, 3, 6, 5, 7, ataupun mungkin dari 5, 7, 4, 5, 7, 4. Jalurnya ada 4 kombinasi. Ada 4 individu. Nah, keseluruhan ini merupakan populasi awal. Gitu ya. Seperti itu contohnya individu populasi di kasus Traveling Salesman Problem. Nah, kemudian ada pembangkitan populasi, ada juga proses seleksinya. Gitu ya. Nah, seleksi ini yang merupakan proses itu ya. Jadi pencarian solusi yang terbaiknya, yang terbaiknya. Jadi artinya karena proses seleksi itu ibaratnya dia akan menseleksi ya. Jadi siapa individu, siapa yang tidak bisa bertahan gitu, kalau secara bahasa alamiah. Kalau dia tidak mampu bertahan, tidak mampu beradaptasi, ya otomatis kita singkirkan gitu. Kita pilih individu yang masih memiliki chance atau kesempatan bertahan yang lebih tinggi. Nah, seleksi ini dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Induk yang baik akan menurunkan keturunan yang baik. Nah, semakin tinggi nilai fitness suatu individu, semakin besar kemungkinannya untuk terpilih. Nah, teknik yang digunakan untuk menseleksi di dalam algoritma genetika ini itu ada 2 macam teknik, yaitu mesin roulette dan mesin turnamen. Mesin roulette yang ada panahnya, kemudian diputar yang ada gambarnya. Nah, seleksi dengan mesin roulette. Nanti ada pencarian nilai fitness-nya yang terbaik siapa, kemudian nanti ini terpilih dengan metode roulette yang 2, 4, 3, 2, 3 misalnya. Nah, setelah ada proses seleksi juga ada proses nanti kromosomnya itu bermutasi melalui sebuah proses namanya crossover, perkawin silang, pindah silang. Nah, crossover ini merupakan salah satu operator dalam algoritma genetika yang melibatkan 2 induk untuk menghasilkan keturunan baru. Dia ada dari gabungan dari 2 individu, kemudian nanti dia akan kawin silang, ya, crossover, sehingga nanti akan ada sebuah keturunan baru, individu yang baru, bermutasi. Nah, yang dimaksud crossover kalau di algoritma genetika ini seperti apa? Nah, jadi proses crossover ini dilakukan dengan melakukan pertukaran gen tadi dari 2 induk ini secara acak. Gitu. Nah, macam-macam crossover yang paling banyak digunakan itu
pertukaran gen secara langsung, sama ada juga pertukaran gen secara aritmatika. Nah, proses crossover dilakukan pada setiap individu dengan probabilitas crossover yang ditentukan. Nanti ada penggambarannya. Dia ada dua induk, kemudian nanti dia akan bertukar gennya secara random. Kemudian di sini nanti istilahnya ada nilai threshold-nya, ada batasnya istilahnya. Kalau dia kurang dari probabilitas crossover-nya, maka dia lanjut. Kalau dia kalau yang dia tidak kurang dari nilai probabilitas crossover-nya, dia langsung lanjut. Tapi kalau dia kurang, nanti akan mengalami proses mutasi atau kawin silang. Gitu. Nah, seperti ini ya, contoh penggambaran dari proses pertukaran. Ini proses crossover atau kawin silang dengan menukarkan gennya secara langsung. Jadi ada dua individu di sini, di mana setiap gennya itu merupakan bilangan biner ya. Jadi individu yang pertama itu 1100111. Kemudian individu yang kedua 1101011. Nah, proses kawin silang itu seperti apa? Ini misalnya nilai probabilitasnya 0,7. Nah, jadi nanti 0,7 akan ada 3, misalnya ada 3 gen yang dipertukarkan. Ini sampai sini ya. Kalau probabilitasnya sudah mendekati 1 misalnya, artinya sudah sesuai dengan yang diharapkan, ya mungkin tidak perlu di crossover. Jadi tidak ada proses crossover. Nah, kalau dia ternyata probabilitasnya kecil ya, jauh dari target, nah dia nanti yang dipertukarkan ada banyak gen dari barangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gen yang dipertukarkan ada 4 gen. Begitu pun yang probabilitasnya 0,65 itu ada 2 yang dipertukarkan sini. Seperti itu. Nah, ada juga proses pertukaran secara aritmatika. Ya. Jadi, pertukaran aritmatika ini kalau si nilai dari gennya itu berupa bilangan di integer ataupun float. Nah, ini untuk digunakan pertukaran secara aritmatika. Nah, itu proses crossover. Ya. Nah, kemudian crossover itu kan juga akan menghasilkan individu baru. Sebenarnya juga merupakan proses mutasi. Tapi juga ada istilah mutasi gennya. Jadi mutasi, kalau tadi kan mutasi individu ya, melalui sebuah proses crossover atau kawin silang. Jadi ada 2 individu yang dia saling bertukar gen misalnya. Nah, di sini ada juga mutasi gennya. Jadi mutasi gen ini biasanya menukarkan nilai gen dengan nilai inversinya, maksudnya nilai lawannya. Kalau misalnya gennya itu merupakan bilangan biner, misalnya 1 gitu ya, dia bermutasi, artinya dia inversinya, lawannya 1 ya, 0 gitu. Di dalam bilangan biner gitu ya. Misalnya gennya bernilai 0, kemudian bermutasi jadi 1. Nah, setiap perubahan atau mutasi gen itu juga punya nilai probabilitasnya juga ya, yang ditentukan. Jadi mirip dengan yang crossover tadi, proses kawin silang gitu aja. Nah, ini secara flowchart-nya. Nah, ini contoh mutasi gennya seperti ini. Jadi misalnya individunya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 gen.
Ternyata yang ini bermutasi misalnya. Itu jadi 1. Errornya yang bermutasi adalah kedua. 1, 2. Jadi sekarang individunya punya nilai gennya seperti ini. 1, 1, 0, 1, 1. Atau kalau yang aritmatika, dia menjadi seperti ini. Jadi yang mengalami mutasi yang kedua, R2, kemudian penambahan nilainya adalah 0,1. Jadi seperti ini. Nah, ini kan kita membahasnya masih istilahnya dalam bentuk yang paling sederhana ini. Cuma menggunakan bilangan 1, 0, 0, 1, 1. Nah, ini kalau kita diterapkan langsung melalui ke sebuah sistem, misalnya untuk menyelesaikan permasalahan tertentu gitu ya. Nah, ini bisa berupa kayak pertanyaan atau kuesioner gitu. Misalnya ini pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, sampai pertanyaan 5 gitu. Nah, kalau pertanyaan 1 misalnya jawabnya sesuai, nanti kita kasih 1 gitu. Kemudian kalau pertanyaan kedua salah, ini nanti kasih 0 kayak gitu. Seperti itu penerapannya seperti itu. Jadi gen-gen ini kalau diaplikasikan di sistem yang sudah digunakan oleh user gitu ya, ini berupa sebuah pertanyaan-pertanyaan, poin dari pertanyaan. Oke, selanjutnya hal penting yang harus diketahui dalam pemakaian algoritma genetika. Nah, karena algoritma genetika ini merupakan algoritma yang dikembangkan dari proses pencarian solusi ya, melalui proses sebuah pembangkitan populasi secara acak tadi di awal. Nah, pembangkitan populasi itu juga menyatakan sekumpulan solusi yang dipilih secara acak juga. Nah, berikutnya pencarian dilakukan berdasarkan proses-proses teori genetika. Ya, tadi ada seperti proses seleksi, ada proses kawin silang, ada mutasi, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, itu tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mencari solusi yang paling baik, gitu ya. Mencari individu yang paling bisa bertahan, misalnya. Itu hal penting yang ditekankan pada algoritma genetika. Nah, ini kalau penggambaran dalam bentuk grafik ya, algoritma genetika dalam proses pencarian dan optimasinya. Kita lihat saja. Nah, ini misalnya, jadi mirip yang di logika fuzzy juga ya. Kita lihat di grafik ini nilainya dari 0 sampai 0,6 atau 1 ya batasnya, teman-teman. Nah, dari gambar di atas terlihat bahwa penyelesaiannya berada pada nilai 0 sampai 1. Nah, kalau dalam individunya itu menggunakan 8 bit biner, jadi nanti yang menyatakan dia 0 itu artinya kombinasi angka kayak dia 0 8 kali ini. Atau kalau dia 1 itu artinya satunya 8 kali ini. Jadi ada 8 bit 1. Artinya dia nanti semakin di atas di sini. Itu berarti nilainya 1. Gitu. Kalau misalnya ini 8 bitnya kombinasi dengan 0110 kayak gitu, mungkin bisa jadi ada di bagian tengah sini. Sedangkan yang 0 ini otomatis nanti dia akan di bawah sini ya grafiknya. Nanti di bawah. Nah, ini contohnya gitu ini. Perhitungan nilai fitnessnya. Nah, fungsi fitness ini nanti biasanya dinyatakan sebagai fungsi etik. Karena yang dicari adalah nilai paling maksimumnya. Nah, gitu. Nah, yang dimaksud dengan pembangkitan populasi awal itu seperti apa?
Misalnya di dalam populasi kita itu ada 10 individu, kemudian setiap individu ada 8 bit gen gitu ya. Nanti diacak akan ada 10 individu juga ya. Kemudian dengan kombinasi gen yang berbeda-beda. Otomatis dengan kombinasi gen yang berbeda, dia punya nilai fitness yang berbeda-beda juga ya. Nah, nanti dicari individu yang paling maksimum nih di sini. Yang paling maksimum adalah 0,4 di antara nilai-nilai yang lainnya. Itu. Sebentar ya teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini proses seleksi ya. Tadi disebutkan bahwa proses seleksi itu ada 2 macam. Jadi bisa menggunakan metode roulette seperti ini, mesin roulette sama turnamen. Nah, seleksi yang dimaksud di dalam algoritma genetika ini adalah merupakan proses pemilihan calon induknya yang paling bagus. Jadi disebutkan bahwa induk yang bagus akan menghasilkan keturunan yang bagus juga. Jadi akan semakin mengerucut ke solusi yang paling bagus. Nah, ini menggunakan roulette. Otomatis kalau roulette nanti pasti ada angka-angkanya juga ini di sini. Nah, seleksi ini dilakukan dengan menggunakan prosentasi fitness setiap individu. Gitu. Kan tadi setiap individu pasti punya nilai fitnessnya gitu. Nah, nanti nilai fitnessnya ini dicari prosentasinya seberapa besar gitu dari keseluruhan individunya. Nah, setiap individu ini mendapatkan luas bagian sesuai dengan prosentasi nilai fitnessnya. Kalau nilai fitnessnya itu besar, otomatis nilai prosentasenya juga lebih besar gitu ya. Seperti di sini contohkan nilainya yang 17 ini ya. Ini kan areanya semakin luas gitu ya, dibandingkan dengan yang 2%, 1% gitu. Seperti ini. Nah, ini akan mendapat chance atau kesempatan menjadi solusi yang dipilih. Gitu. Ini lebih detail mengenai proses crossover-nya atau perkawinan silangnya. Jadi merupakan proses mengkombinasikan 2 individu untuk menghasilkan individu yang baru. Nah, diharapkan nanti individu yang baru ini dari hasil proses kawin silang tadi itu punya nilai fitness yang semakin bagus, makin besar gitu, yang lebih baik gitu. Nah, tidak semua nanti individu ini mengalami crossover ya, atau kawin silang gitu. Nah, banyaknya proses crossover ini nanti ditentukan dengan nilai probabilitas crossover-nya itu tadi. Kalau di saat kita membahas logika fuzzy sama GST kemarin, nilai probabilitas ini seperti saat fungsi aktivasinya dia boleh dianalogikan seperti itu. Nanti ada sebuah nilai batas tertentu kurang dari
nilai batasnya itu nanti dia akan mengalami proses kawin silang. Sedangkan kalau istilahnya sudah sama atau bahkan lebih besar dari nilai ambang batasnya itu atau probabilitasnya itu, maka dia tidak mengalami proses kawin silang atau crossover. Seperti itu. Ya, ya. Ini kan setiap individunya punya nilai fitness sendiri. Nanti dia akan berproses kawin silang sehingga memunculkan individu baru, dan individu baru itu diharapkan juga punya nilai fitness yang lebih bagus. Seperti itu ya. Itu proses crossover-nya seperti itu. Nah, kalau di propagasi, back propagasi kemarin, CST, itu mirip dengan proses mencari nilai selisih errornya, kemudian dia nilai errornya itu digunakan untuk mengoreksi nilai bobotnya itu. Seperti itu. Jadi mirip proses seperti itu kalau di propagation. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kan sama juga ya. Kalau di propagation itu diharapkan semakin mendekati nilai yang diharapkan. Begitu pula yang di algoritma genetika ini. Jadi proses crossover itu berguna untuk menghasilkan individu baru yang diharapkan individu baru ini punya nilai fitness yang lebih baik. Gitu. Nah, nilai fitness yang lebih baik ini juga otomatis semakin dekat ke solusinya. Gitu. Seperti itu. Nah, mutasi gen ada juga ini selain proses kawin silang, jadi antar dua individu, ada mutasi gen. Nah, ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau mutasi gen ini merupakan nilai inversi dari gen saat itu ya. Jadi misalnya di gennya itu menggunakan nilai biner, bilangan biner 01. Nah, nilai inversinya itu kalau misalnya nilai awalnya 0, dia akan berubah jadi 1. Nah, proses mutasi gen ini dilakukan secara acak pada posisi gen tertentu, pada individu yang terpilih untuk dimutasikan. Nah, kemudian banyaknya individu yang mengalami mutasi gen ini nanti ditentukan oleh besarnya probabilitas juga. Jadi ada nilai ambang batas juga. Kan mungkin tidak semua mengalami mutasi gitu. Jadi kok nilainya kurang dari nilai probabilitas mutasinya, itu nanti dia akan mengalami mutasi gen. Ya. Gitu. Nah ini ya. Ini contohnya, jadi ada generasi 1, generasi kedua. Ini boleh dibilang generasi itu proses pembelajarnya. Jadi epoch, kemarin saat kita belajar CST itu ada epoch. Jadi epoch itu banyaknya putaran dia belajar itu. Nah, seperti kalau di algoritma genetika itu generasi gitu. Jadi generasi pertama dia punya nilai seperti ini. Kemudian nanti dia setelah mengalami proses seleksi, proses crossover, sama mutasi gen, nanti akan ada generasi kedua. Gini. Terus berlangsung sampai nanti mungkin mencapai solusi yang diharapkan. Itu, nah, ya.
Sampai generasi keempat nanti dia akan terus berevolusi, ya teman. Kalau misalnya berevolusi, dia akan terus memperbaiki nilai. Nah ini penerapannya kalau sudah menggunakan fungsi sinus ini tidak akan ditulisnya. Gitu. Membandingkan populasi awalnya, jadi ada dua individu, kemudian juga mereka punya masing-masing nilai fitnessnya di sini. Nah di sini yang terlihat yang paling maksimum adalah yang ini. Nah kemudian mirip juga dengan yang di logika fuzzy juga ya. Jadi kalau di logika fuzzy kemarin kan ada operatornya juga ya, ada and, or, kemudian not juga. Jadi algoritma genetika juga ada. Itu seleksi menggunakan roulette wheel-nya itu tadi. Nah, sedangkan yang di crossover-nya itu menggunakan arithmetic operator. Jadi selain menggunakan gen yang diubah, pertukaran gen, ada juga operasi yang menggunakan arithmetic crossover gitu. Jadi benar-benar menggunakan operator aritmatika seperti penjumlahan gitu. Ini contohnya misalnya individu anak satu itu merupakan gabungan dari induk dengan indeks ke satu ditambah dengan misalnya induk sebelumnya, ya, indeks sebelumnya, seperti itu. Ini contoh algoritma genetika. Nah, kita skip dulu. Oh ini kita sampai jam 2 ya teman. Soalnya saya ada webinar setelah itu. Saya buatkan absensinya dulu. Oke, itu silakan absen dulu teman-teman. Sudah saya share di chat. Sama kalau ada yang ingin bertanya, monggo silakan tanyakan. Ini mungkin minggu depan kita akan bahas lagi contohnya algoritma genetika ya, penerapannya. Sama nanti melanjutkan materi selanjutnya juga mengenai mungkin first order logic sama algoritma yang kemarin yang supervised sama unsupervised learning juga kemarin. Sebetulnya materi mengenai algoritma genetika ini tidak ada di RPS, tapi tetap saya masukkan karena memang algoritma genetika ini jadi generasi awal kecerdasan buatan. Jadi biar teman-teman tahu konsep, maka saya berikan materi ini. Ini merupakan pertemuan ke-12 ya teman-teman. Jadi kita kayaknya tinggal 2 pertemuan lagi, pertemuan 13 sama 14. Nanti mungkin setelah ini saya berikan tugas, nanti saya infokan lewat grup gitu ya teman-teman. Jadi mohon nanti tugasnya dikerjakan, karena kita setelah UTS ini belum ada tugas lagi ya. Di harapannya
Tugasnya nanti untuk mengisi poin setelah UTS-nya ya, poin tambahan. Nah, ini sedikit saya tunjukkan mengenai penerapan dari algoritma genetika. Jadi di salah satu jurnal ini ada yang memanfaatkan algoritma, jadi implementasinya ya, itu untuk prediksi penyakit autoimun. Gitu. Nah, untuk gambarannya seperti apa penerapannya ini, prosesnya sama ya dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi memang siklusnya algoritma genetika itu seperti ini. Ada populasi awal, ada evaluasi fitness, kemudian seleksi individu, baru proses crossover sama mutasinya, sehingga nanti dihasilkan populasi baru, kemudian kembali lagi ke proses evaluasi fitnessnya. Seperti itu. Nah, teman-teman kalau lihat di jurnal juga sebenarnya sudah enak ya, sudah merupakan ringkasan ini pengertian algoritma genetika. Nah, jadi pada algoritma genetika ini yang paling mempengaruhi proses evolusinya, ya, pencarian solusinya itu ada 4 kondisi. Kemampuan organisme atau individunya ini melakukan reproduksi, kemudian keberadaan populasi organisme. Selain itu keberadaan organisme dalam suatu populasi. Yang keempat, perbedaan kemampuan untuk bertahan hidupnya. Nah, ini kemudian metodenya apa? Otomatis perlu mengumpulkan datanya ya. Jadi dia si penelitinya ini memberikan kuesioner gitu ya, yang berkaitan dengan angket gitu. Nah, angketnya itu diberikan kepada pasien penyakit di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Gitu. Nah, di kuesionernya itu dikasih skala 1 sampai 3 gitu. 3 itu ya, 2 itu mungkin, 1 tidak, sebagai patokan apakah masyarakat memang terindikasi penyakit autoimun. Nah, kemudian ini ya, pertanyaan-pertanyaan jadi seperti ini. Nah, pertanyaan ini mewakili gen gitu ya, gen di algoritma genetika yang kita olah nanti. Gitu. Ini gen gitu. Seperti itu. Oke. Ini flowchart-nya. Nah, ini pembentukan kromosomnya. Jadi ini ada variabel A sampai Z. Nah, A sampai Z ini mewakili pertanyaan yang tadi ya. Ini akan ada 24 pertanyaan. Seperti itu. Jadi nanti di daftar pertanyaan A misalnya. Ada yang 1, 3, 1, 1, dan seterusnya. Satu kan tadi ada 3 jawabannya. 1, 2, 3. Nah, ini dimasukkan ke tabel ini. Baru nanti dari data ini dibentuk algoritma genetikanya untuk proses
crossover sama mutasi gen juga. Jadi, seperti itu. Ini saya kopikan di chat, nanti silakan teman-teman baca ya. Kemungkinan nanti tugasnya sama ya, mereview paper juga, nanti disiapkan aja. Untuk detail pengumpulan tugasnya nanti saya susulkan aja di grup WA. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak, izin ini Pak, apakah bisa ya Pak materinya di-share di e-learning Pak? Oh iya, oke. Oh, bisa. Atau nanti saya share di WA sekalian ya. Soalnya kemarin juga beberapa ada yang belum saya share juga ya materinya. Baik Pak, makasih. Ya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin materi untuk algoritma genetikanya sampai di situ dulu, teman-teman. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi, masih sedikit tentang algoritma genetika, baru sambil kita lanjutkan nanti yang materi selanjutnya mengenai mungkin nanti first order logic sama beberapa algoritma yang kemarin itu ya, ada supervised sama unsupervised learning itu. Jadi mungkin nanti 2 pertemuan terakhir ini kita masih banyak membahas mengenai algoritma-algoritma yang lainnya gitu ya. Karena memang di kecerdasan buatan ini ya isinya sebuah algoritma gitu. Jadi mulai dari generasi awal dulu sampai sekarang itu pengembangannya di algoritmanya itu. Proses pencarian untuk mencari solusi yang paling bagus, paling cepat itu seperti apa itu. Ya, ada banyak sekali algoritma yang berkembang sekarang. Ada efficient.net, CNN, K-means, dan masih banyak lagi sebelumnya. Ada banyak sekali. Seperti itu. Oke, kalau sudah yang ditanyakan, sekian dulu ya teman. Jadi nanti saya jam 2 ada webinar, belum bisa sampai jam 2:30. Mungkin sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di persilakan. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ya yang sudah hadir di perkuliahan sore hari ini. Nanti materinya saya share di grup, saya jadikan satu zip. Nanti silakan teman-teman pelajari kembali. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.